Aku bingung nih sama pengertian akun. Akun itu apa ya? Akun adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Secara umum, akun dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu akun real dan akun nominal. Dua kelompok. Nah, kalau akun real itu apa? Akun real itu adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Sedangkan akun nominal itu adalah akun yang disajikan dalam laporan laba dan rugi. Akun nominal terdiri dari dua kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Oh gitu. Oke, Iya. makasih ya. Oke. Fitri, aku mau nanya dong. Kan dalam laporan keuangan atau neraca itu ada nama akun. Nama akun apa saja sih yang ada dalam laporan keuangan atau neraca itu? Bisa dijelaskan nggak? 1. Akun harta atau aset. Harta atau aktiva adalah sumber ekonomis yang meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan memiliki manfaat pada masa yang akan datang. Harta merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta juga dikelompokkan secara kelancaran atau likuiditas, yaitu harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, dan harta yang tak terwujud, dan harta lainnya. Harta lancar itu apa sih? Bisa dijelaskan lebih detailnya apa? Dan yang termasuk harta lancar itu apa aja? Harta lancar adalah harta yang berupa uang atau kas atau bank yang bisa ditukar menjadi uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Yang termasuk harta lancar adalah 1. Kas, 2. Surat-surat berharga, 3. efek, 4. piutang, 5. perlengkapan barang, 6. beban bayar di muka, dan 7. wisal tagihan. Oke. Makasih atas pengetahuannya. Oke. Wah Yuka, bisa nggak jelasin tentang investasi, harta tetap, dan harta tak terwujud? Aku belum begitu ngerti. Oke. Jadi investasi itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan mendatang atau dengan tujuan untuk menguasai suatu perusahaan lainnya. Nah, investasi juga umumnya dalam bentuk saham atau obligasi. Terus, penyertaan investasi adalah investasi jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Terus yang kedua tentang harta tetap, yaitu harta yang berwujud yang digunakan untuk operasi suatu perusahaan dan mempunyai masa yang lebih dari 1 tahun. Adapun contohnya itu kayak misalnya tanah, terus sebuah bangunan, mesin-mesin, atau peralatan lainnya. Dan yang ketiga, harta tak terwujud adalah harta yang tidak mempunyai fisik, tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Wah Yuka, harta tak terwujud itu apa aja ya contohnya? Oh, adapun contohnya itu hak paten, hak cipta, dan goodwill. Segitu aja? Oh iya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Surya, apa sih akun modal? Akun modal atau equality adalah selisih antar harta dan kewajiban dan merupakan hak pemilik dari perusahaan atas sebagai harta perusahaan. Akuntansi modal pada perusahaan perseorangan akan diberi nama disertai nama pemiliknya. Sedangkan akuntansi modal persekutuan akan diberi nama sekutu. Pada perusahaan Persero Tbk, akuntansi modal akan diberi nama dengan modal saham.
Oh, oke Surya, makasih. Sama-sama. Guys, Wah. ada yang tahu nggak sih penjelasan dari akun pendapatan? Tahu? Enggak. Kamu? Enggak. Coba kita lihat Riko aja. Oh iya, dia aja sudah jelasin. Halo Riko. Halo? Eh, Iya? Iya? Aku boleh minta penjelasan dari apa sih itu dari akun pendapatan? Ah, pendapatan itu adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh dari perusahaan. Terus ada lagi yang aku tanyain. Oh iya, aku jelasin lagi, langsung ya. Pendapatan itu dibedakan menjadi dua, ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Lalu kegiatan yang di luar usaha yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Lalu misalnya sebuah perusahaan dagang itu menyewakan sebagian ruangan yang tidak dipakai lalu dipakai untuk kegiatan usaha pihak lain. Itu aja sih. BTW kamu di mana nih? Lagi di gedung AN. Oh, lagi di gedung AN ya? Oh, bentar deh, aku mau ke sana sekarang. Tunggu ya. Hai guys. Hai. Udah lama ya, Bu? Jadi bahas apa aja? Sorry ya, tadi aku habis dari luar sebentar. Oke. Sekarang lanjut materi ya? Iya. Oke deh. Mau minta? Mau dong. Improvisasi ya? Iya, buat itu udah. Thank you. Iya, aku sini dulu ya. Dah. Ih, sorry ya aku telat. Iya, nggak apa-apa. Kalian lagi bahasin apa sih? Jadi kita lagi ini bahas kelompok akun di matkul akuntansi. Kita tahu nggak sih akun kewajiban itu? Akun kewajiban itu adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat dari kegiatan usaha. Nah, kewajiban ini dibedakan atas dua utang, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, utang lancar itu adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu dari 1 tahun. Terus utang lancar itu antara lain ada wasta bayar, ada utang usaha atau utang bayar, yang ketiga ada biaya yang masih harus dibayar, dan ada pendapatan diterima di muka. Sedangkan utang jangka panjang adalah kewajiban yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang ini timbul karena pelunasan perusahaan untuk membeli peralatan baru atau mesin-mesin baru. Nah, yang termasuk dalam utang jangka panjang ini adalah utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Paham? Oh iya, aku belum tahu nih tentang akun beban. Ada yang bisa jelasin nggak? Akun beban. Aku tahu akun beban. Setauku akun beban itu adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh suatu pendapatan. Beban yang dibedakan tuh ada dua macam. Yang pertama beban usaha, yaitu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Lalu yang terakhir adalah beban lain-lain, yaitu dimana pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok lainnya atau sebuah usaha, misalnya beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh oleh bank. Gimana? Kalian bisa paham nggak apa yang perlu bicarain? Bisa. Oke ya, aku lanjut minum dulu. Oke. Hah? Coba dong liatin. Ini materinya ya? Lihat udah semua sih. Yang di kelas juga kita dapetin udah semua kok materinya. Atau dia mau ditambahin lagi nggak? Enggak, Cukup? Nggak ya? Udah segini aja ya? Udah sore pulang yuk. Oh iya ya, udah sudah juga kita di kampus ya? Lama juga. Jadi udah semua juga. Ya. Oke, kita tos dulu. Semangat. Semangat.